Woi, kita dengan teman-teman Greenpeace ini. Manusia juga harus sadar pada saat memang kita mengurangi aktivitas kita yang memang sudah sangat polluted dengan jejak karbon yang sangat tinggi, ternyata itu merusak gitu. Nah, itu bagaimana kemudian pertanyaannya adalah next after corona gitu. Setelah corona ini gimana gitu. Kalau manusia mau mengambil pelajaran berarti kan ada perubahan secara sistem, perubahan juga secara sikap-sikap individu gitu ya. Bagaimana jejak karbon kita itu ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana bumi itu juga bereaksi gitu. Apa kabar nih? Baik. Gimana Bali? Bali ya lebih teratur dari Jakarta lah. Jadi Greenpeace gimana nih Greenpeace? Di rumah juga berarti? Greenpeace kita udah di rumah Bang, udah lebih dari 2 minggu yang lalu. Jadi kita udah working from home. Jadi kita mengerjakan tugas-tugasnya dari rumah karena kan ya kita mengikuti saran untuk stay at home. Ada efek bagusnya juga dong kan sebenarnya COVID-19 ya untuk lingkungan. Siapa nih mau jawab nih? Ya bagusnya itu kalau kita bisa ngambil pelajaran sih dari itu, bukan masalah bagus ada diuntungkan atau enggak gitu. Karena kalau bagi gue ya kayak tsunami Aceh aja lah gitu. Oke, boleh lah di saat seperti itu orang banyak ada yang dapat diuntungkan suplai bantuan dan segala macam, tapi ya kalau orang yang nggak belajar dari bencana itu ya nggak ada untungnya juga gitu loh. Jadi kalau cuman bumi bersih, laut atau udara bersih dan segala macam, tapi nggak dilihat akarnya, ya nggak harus seperti ini sih sebenarnya. Maksudnya nggak harus buminya dikasih corona dulu terus manusianya bertumpangan biar buminya baik lagi gitu. Padahal ada cara yang lebih baik lagi gitu biar buminya terjaga, orang-orangnya juga terjaga gitu sebenarnya. Jadi nggak perlu dengan cara ini seperti ini. Bukan solusi untuk membuat bumi bersih sih dengan melihat bencana ini gitu. Ya, sebenarnya sepakat ya sama Afif, kita juga nggak pernah melihat bencana itu sebagai sesuatu yang harus kita, selamat gitu ya, dan akhirnya bumi jadi lebih bersih sekarang karena bagaimanapun kita kehilangan satu nyawa manusia aja sudah terlalu banyak gitu, dan sebenarnya people is at priority. Nah, yang harus dilihat dan diambil dari pelajaran saat ini sebenarnya adalah kalau kita melihat aktivitas manusia yang berkurang secara drastis, secara tiba-tiba kemudian bumi menjadi jauh lebih bersih gitu ya, bicara polusi, bicara water pollution juga, bicara polusi udara juga, kita harus sadar bahwa ternyata selama ini aktivitas kita sehari-hari, daily practice kita sehari-hari itu ternyata banyak sekali yang memang merusak. Nah, seperti yang kata Afif tadi bilang, jadi apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Ya berarti harus ada perubahan secara sistematis gitu. Jadi bukan berarti bahwa umat manusia harus hilang dulu nih karena wabah supaya buminya bisa punya space untuk memperbaiki diri atau untuk menyembuhkan diri, tapi manusia juga harus sadar pada saat memang kita mengurangi aktivitas kita yang memang sudah sangat polluted dengan jejak karbon yang sangat tinggi, ternyata itu merusak gitu. Nah, itu bagaimana kemudian pertanyaannya adalah next after corona gitu. Setelah corona ini gimana gitu. Kalau manusia mau mengambil pelajaran berarti kan ada perubahan secara sistem, perubahan juga secara sikap-sikap individu gitu ya. Bagaimana jejak karbon kita itu ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana bumi itu juga bereaksi gitu. Tapi dalam waktu berapa minggu ini suhu bumi turun nggak ya? Mungkin nanti Dila bisa menambahkan ya, tapi kalau kita ambil dari kasus Cina saja ya. Tapi kan Cina memang wabahnya memang besar sekali dan itu kan lockdown-nya itu nggak cuma satu Wuhan gitu, nggak cuma sekedar di provinsi Hubei doang. Tapi kan kemudian banyak provinsi-provinsi lain yang memang secara signifikan, dan kita lihat memang Cina itu punya jejak emisi karbon yang sangat tinggi, mulai dari industrinya, PLTU-nya yang jumlahnya ribuan gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara skala dan mungkin juga udah banyak juga ya beredar di sosial media, kita lihat bagaimana polusi udara di Cina kemudian berkurang sangat signifikan, begitu juga akan diikuti dengan emisi karbon gitu. Ya karena memang aktivitasnya kemudian berkurang secara drastis. Tetapi yang kita amati sebenarnya kalau untuk Jakarta itu juga nggak sebersih-bersih itu juga gitu. Nggak yang tiba-tiba bersih banget. Kalau ada penurunan memang iya, tapi di beberapa waktu atau di beberapa jam tertentu tetap saja sebenarnya udaranya juga nggak bisa kita bilang benar-benar
bersih gitu ya, benar-benar bersih. Karena ya satu mungkin komparasinya di Cina memang benar-benar totally lockdown, kita enggak gitu. Jadi memang ada masih banyak yang masih banyak aktivitas-aktivitas yang berjalan gitu. Dan kalau kita bicara PLTU juga masih jalan. Selama ini kan PLTU juga masih jalan, PLTU-nya juga nggak tutup gitu. Beberapa industri mungkin memang ada yang berkurang gitu ya, ada yang tutup, ada yang sudah nggak beroperasi, tetapi beberapa industri lain tetap beroperasi. Dan satu lagi mungkin yang memang ingin kita highlight di sini adalah pembakaran sampah medis gitu. Jadi ini kan juga sempat baru-baru ini saja sih sebenarnya dikeluarkan oleh KLHK, jadi mengizinkan untuk pembakaran sampah medis karena dengan wabah seperti ini pasti sampah medis akan bertumpuk banyak gitu, dan sengaja sebenarnya kewalahan, dan itu diperbolehkan untuk dibakar gitu ya di insinerator yang biasanya rumah sakit itu punya gitu. Nah, pertanyaan kita kemudian bagaimana itu pengawasannya? Bagaimana standarnya gitu, karena kalau semakin banyak mereka membakar, otomatis juga itu bukan sesuatu yang itu kan sebenarnya resource pollution source yang sangat besar juga hitungannya, meskipun sebenarnya mobil-mobil atau motor-motor yang ada di jalan udah significantly berkurang, tapi ternyata ada emission source lain yang kita juga luput dari pengawasan kita gitu. Iya. Kalau misalkan bicara bumi ini semakin bersih, maksud aku setuju sih sama Mas Afif dan Mbak Hindun, karena ini kan kita lagi-lagi bicara krisis ya kan. Yang pertama adalah banyak nyawa orang yang hilang, dan yang kedua itu adalah sebenarnya sekarang memang bersih karena kita lagi ada dalam krisis. Cuma belajar dari krisis ekonomi yang dulu pernah terjadi pada tahun 2008, memang pada momen itu emisi gas rumah kaca kita tuh memang menurun sekitar 1,5%, waktu itu ada penelitiannya. Tapi ketika kalau kita habis krisis kan pasti kita akan bangun lagi dan bounce back. Nah, ketika kita bounce back itu kemarin penelitiannya emisinya justru meningkat 6%. Jadi 4 kali lipat lebih tinggi daripada turunnya kemarin cuma 1,5% pada tahun 2008 itu. Nah, kita nggak tahu apakah krisis pandemi ini memang kan kita hancur-hancuran juga ekonominya, dan bisa kita bayangkan nanti bounce back-nya gimana, dan itu makin akan gimana ya, emisinya pasti akan semakin meningkat lebih tinggi lagi sih menurut aku. Dan juga tadi pertanyaan Mas Erik terkait dengan suhu ya, turun atau enggak atau gimana tadi aku lupa. Kalau misalkan suhu ya, kalau bicara suhu sih kayak perubahan iklim itu kan untuk menaikkan suhu kita katakan 1 derajat aja dari masa revolusi industri aja tuh butuh berapa puluh tahun kan. Jadi memang untuk kenaikan suhu itu nggak bisa instan ketika kita memberhentikan emisi gas rumah kaca kita kayak langsung bagus. Nah, itu juga pelajaran yang perlu kita ambil bahwa memang ketika kita ingin menghindari kenaikan pemanasan global, itu kita nggak bisa secara instan mengurangi. Kita harus bertahap, dari sekarang justru harus dimulai sih. Jadi kalau misalkan kita bilang krisis cuma 2 bulan kayak gini, terus kita berharap dengan kita melakukan berhenti dari business of usual kita, itu nggak akan bisa kita dengan cepat memperbaiki suhu bumi gitu sih dari aku. Kalau saya khawatir setelah kita belum tahu ya kapan berakhirnya corona ini, kalau menurut para peneliti kan masuknya ke Mei, dan ini tuh sebenarnya sudah menghabiskan banyak energi buat pemerintah, sementara persoalan kebakaran hutan tuh selalu jadi persoalan tiap tahun, langganan gitu tuh. Iya. Nah, BNPB jadi yang mimpin, jadi gugus tugas, energi pemerintah habis semua buat pandemi ini gitu. Ini pencegahan kebakaran hutannya bagaimana gitu. Jadi pemerintah juga harus ngelihat banyak hal gitu. Setelah ini apa gitu. Meskipun sekarang ya fokus ke sana, saya khawatirnya nanti kebakaran hutan di 2020 bisa lebih parah. Menurut BMKG, musim kemarau itu mulai masuk di bulan April, dan puncaknya tuh masuk ke Agustus dan berakhir di akhir Oktober. Jadi saya rasa pemerintah juga harus memikirkan banyak hal yang memikirkan itu juga gitu. Meskipun di Februari, Januari mereka sudah melakukan koordinasi, membuat satgas atau koordinasi Karhutla 2020, berjalan nggak preventifnya, pencegahannya sekarang gitu. Itu harus tetap paralel berjalan sih menurut saya. Terutama di daerah-daerah
yang selalu menjadi langganan kebakaran hutan Sumatera, Kalimantan gitu. Itu sih yang saya khawatirkan untuk hutan. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Ya sebenarnya bingung juga sih sebagai masyarakat ya, maksudnya ya disuruh di rumah, tapi apa ya, Jakarta sebenarnya udah duluan mungkin mengkarantina wilayahnya dengan meliburkan sekolah, meliburkan segala macam ininya gitu. Tapi PSBB-nya ini baru sekarang, dan itu pun juga harus minta ke Kementerian Kesehatan dulu ya. Jadi gubernur minta ke Kementerian Kesehatan buat diterapin status itu, terus baru seruan itu diiniin gitu. Tapi ya memang ada banyak sih teman-teman YLBHI juga mengkritisi bahwa ada maklumat Polri lah segala macam yang digunakan untuk mencegah orang berkumpul gitu, dan itu sebenarnya melanggar hak asasi juga karena dasar hukumnya nggak jelas gitu. Dari maklumat aja sebenarnya nggak bisa dijadiin acuan untuk nangkepin orang gitu, apalagi yang ditangkep ini rame-rame terus dikumpulin, terus jadi malah jadi lebih rentan terkena gitu. Jadi gimana sih sebenarnya, justru mereka harusnya dijauhin gitu, dan polisi pun juga ya berisiko kena gitu, karena dengan mereka melakukan itu ya tanpa dilengkapi perlindungan yang cukup ya mereka bisa jadi ya malah jadi korban juga. Kayak yang di Sukabumi kalau nggak salah ada 300 atau 200 siswa perwira di sana ya positif COVID gitu, karena emang ya mungkin karena asramanya terlalu berdekatan dan semacam terlalu padat. Tapi itu secapa kalau nggak salah yang di Sukabumi itu. Tapi ya nanti cek lagi deh. Jadi ya hak-hak masyarakat sebenarnya ya ini belum fix, tapi udah di semena-mena sih. Maksudnya ya harusnya ada benar dasar hukum dulu sebelum menindak masyarakat gitu. Ya karena kita kan sebenarnya darurat kesehatan ya kan. Jadi harus jelas sebenarnya menurut saya sih harus jelas ya, karena kayak bikin film juga kalau kita hanya langsung syuting tanpa skenario kan juga menarik gitu. Nah sekarang ini pemerintah itu maunya PSBB atau karantina wilayah. Kalau menurut Bu Aji, Bu Indun, Mbak apa Bu sih? Mbak aja ya kalau di Islam ini ya. Terserah boleh. Ibu boleh, Mbak boleh. Kalau Mbak biar kesannya nggak tua-tua amat. Terus juga bagi Ibu. Jadi gimana ya? Ya sebenarnya ini karena pemerintahnya yang tidak tegas aja sih. Jadi dan karena ketidaktegasan pemerintah akhirnya ujungnya jadi implementasi di lapangannya juga jadi simpang siur gitu, dan banyak yang kemudian mungkin bukan interpretasinya ya, tapi kemudian dijalankan dengan pilih-pilih gitu ya. Jadi maksudnya kalau emang udah tegas dari awal, udah jelas, oke, protokolnya seperti ini. Nah kalau ini kan enggak. Dan ketidaktegasan itu menurut saya justru membuat kerugian menjadi lebih besar. Jadi semuanya serba setengah-setengah gitu. Jadi dibilang semuanya serba himbauan. Oke, stay di rumah aja, nggak boleh gini. Tapi juga nggak ada perilaku yang cukup tegas. Mungkin kayak di Bali sebenarnya udah jauh lebih tegas. Kayak di Surabaya gitu, itu juga jadi dikasih waktu ya. Jadi ada di waktu-waktu tertentu di mana orang yang benar-benar nggak boleh keluar, dan let's say misalkan jalan ditutup. Kalau di Jakarta kan bahkan sama sekali nggak ada tuh kayak gitu. Jadi hanya sekedar himbauan. Nah, ini sebenarnya yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita pada saat let's say kemarin Jokowi mengumumkan terkait dengan stimulus ekonomi gitu misalkan. Jadi yang kurang lebih 405,1 triliun itu kan. Jadi ada 110 triliun yang
Betul, 110 triliun yang sudah disiapkan untuk social safety net. Nah, itu gimana tuh implementasinya gitu? Bagaimana sebenarnya itu benar-benar bisa kemudian diakses oleh masyarakat, dan masyarakatnya siapa gitu. Nah, jadi ketidakjelasan ini justru akan membuat kerugian ekonomi yang akan semakin besar gitu. Karena mau nggak mau kondisi ekonomi memang sudah drop gitu. Jadi pilihannya adalah memang kita tegas di awal, toh juga mau nggak mau APBN juga akan keluar dalam jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi kita bisa menyelesaikan penyebaran wabah ini dengan semakin cepat semakin baik gitu. Karena kalau setengah-setengah dan itu koordinasi antara pusat sama daerah itu buruk sekali. Bahkan koordinasi antara kementerian, yang satu bilang apa, besoknya direvisi lagi gitu kan, misalkan oh nggak apa-apa deh mudik gitu, karena kalau misalkan dilarang mudik nanti ekonominya jadi nggak jalan. Nah, lagi-lagi tuh sangat simpang siur, padahal sudah ada banyak sekali himbauan. Let's say MUI juga sudah mengeluarkan kalau mudik, kalau dia PDP, kalau DP dan dia mudik itu sifatnya haram gitu. Jadi serba ketidakjelasan ini yang kemudian membuat semuanya serba setengah-setengah, kerugian ekonomi akan semakin besar, dan kuncinya lagi adalah semakin kita tidak bisa menyelesaikan wabah ini, ya kita juga nggak akan cepat juga untuk bangkit gitu. Jadi kalau ditanya apakah sebenarnya stimulus ekonomi Jokowi itu cukup saat ini tuh cukup nggak sih sebenarnya untuk jadi social safety net-nya masyarakat? Ya mungkin dibilang cukup nggak cukup, susah juga justifikasinya sebelum kita benar-benar melihat itu memang benar-benar bisa diimplementasikan gitu. Tapi bahwa itu sudah menjadi sebuah paling nggak penopang, let's say listrik itu kan kebutuhan dasar ya gitu. Menurut saya itu sudah menjadi start yang baik, tapi lagi-lagi itu tidak pernah menyelesaikan esensi masalahnya gitu. Jadi kalau esensi masalahnya ini mau diapain nih gitu. Dan banyak sekali kan di sosial media tuh terkait soal herd immunity. Herd immunity. Jadi kayak udah dibiarin aja, nanti siapa yang kuat, siapa yang sehat dia yang akan bertahan, dan yang memang daya tahan tubuhnya rendah ya mau nggak mau mungkin dia akan tidak bisa diselamatkan gitu. Tapi kan paling nggak ini virus yang akan sembuh dengan sendirinya, ya udah kita lihat aja ujungnya kayak gimana. Dan yang penting ekonomi kita nggak hancur-hancur banget, tapi negara juga nggak akan rugi terlalu besar. Tapi kan itu kalau misalkan mau diterapkan sistem kayak gitu dan pemerintah sama sekali tidak mengambil opsi lockdown sama sekali untuk mempercepat penanganan wabah ini, itu kan juga secara kemanusiaan keji juga ya. Gitu. Karena kan bagaimanapun pemerintah itu punya memegang tanggung jawab terbesar gitu. Kalau Adila ada pendapat? Iya, kalau aku sih pendapat aku terkait krisis ini kita bisa melihatkan bahwa memang pemerintah kita terlihat tidak siap kan, koordinasinya juga koordinasinya juga kayak terlihat banget kan, kurang sekali kan. Nah ini kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari sini, maksudnya antisipasi bahwa ini baru satu krisis. Nanti ke depannya kita akan banyak lagi krisis-krisis yang lain. Salah satunya itu adalah krisis iklim gitu kan. Dan bicara soal pandemik ini sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan krisis iklim, di mana penyakit-penyakit yang dari zoonotik ya, kalau kita bilangnya penyakit dari transmisi antara hewan dan manusia ini juga diperburuk oleh krisis iklim sendiri. Nah, jadi memang bagaimana pemerintah harus lebih siap untuk menghadapi krisis-krisis ini. Bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sistem kesehatannya, dan jaminan-jaminan lain untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan keselamatan masyarakatnya itu sih. Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50%. Artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020. Dan tadi kan kalau misalkan kita bicara tentang subsidi listrik ya untuk masyarakat, nah ini sebenarnya kita bisa meng-highlight juga kondisi PLN sebenarnya. Jadi tanpa adanya subsidi ini, maksudnya ketika perekonomian kita berjalan seperti biasa kemarin, itu porsi
subsidi yang diberikan untuk subsidi listrik itu adalah 29% daripada subsidi belanja APBN. Itu udah gede banget kan porsinya ya, 29% dari belanja subsidi APBN. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan kondisi PLN yang aku yakin sih itu akan makin berat bebannya karena adanya kurs kita kan nilai tukar mata uang kita kan sangat-sangat melemah ya sekarang ya. Dan waktu itu PLN pernah bilang ketika rupiah itu melemah 100 rupiah per $1 itu beban keuangan PLN itu akan naik sebesar 1,2 triliun gitu loh. Dan maksud aku kita pernah juga sih mengalami pelemahan rupiah yang cukup besar yaitu tahun 2018. Itu di kuartal ketiga, ketika dolar kita itu dari sekitar 14 ribuan naik ke 15 ribuan. Dan di saat itu juga PLN itu mengalami kerugian sebesar 18,4 triliun di kuartal ketiga aja gara-gara yaitu rupiah kita melemah gitu kan. Nah, bisa dibandingkan dengan sekarang gimana naiknya kurs dolar dan melemahnya rupiah kita itu akan menambah dan dimana PLN juga harus melakukan terhadap pelanggan 450 sama 900 kan. Nah, itu kita bisa berpikir lagi uangnya dari mana, pasti itu juga uangnya akan berasal dari negara dan semakin besar beban itu akan semakin besar juga beban keuangan negara kita. Dan itu sebenarnya kita juga harus memikirkan kenapa PLN bisa rugi pada tahun 2018 itu salah satunya untuk membayar bahan bakar di mana 60% dari pembangkit listrik kita itu adalah batu bara. Nah, jadi bisa disimpulkan kan berarti memang untuk membeli bahan bakar listrik itu perlu uang yang cukup besar dan mungkin saat inilah kita memikirkan lagi apa alternatif sumber energi yang sebenarnya nggak terlalu membebani keuangan negara juga. Salah satunya itu sumber energi bersih kan, karena memang kalau kita bicara sumber energi bersih, kita nggak perlu bayar bahan bakar yang nggak ada fuel cost yang tadi membebani PLN ketika memang kursnya naik, ataupun juga tadi subsidi listrik kita besar banget, 29% dari subsidi belanja APBN. Jadi itu semua sebenarnya bisa dikurangi beban negara kita dengan kita beralih ke energi terbarukan saat ini juga gitu sih menurut aku. Ini adalah momen yang tepat ketika kita harus merefleksikan lagi apakah pilihan kita itu tepat gitu sih. Aku menyayangkan kenapa kita ini harus belajar dengan cara yang berat ya, keras gitu, learning from the hard way gitu. Yang saya sayangkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya sudah bisa diprediksi itu harusnya dilakukan gitu. Kayak misalnya kan banyak juga kasus dari kita itu kan kasus-kasus importir gitu. Ternyata penutupan bandara atau penutupan pintu masuk Indonesia untuk warga negara asing itu cukup terlambat ditutupnya gitu. Sangat selektif sekali gitu. Di awal baru Tiongkok, baru negara-negara yang sudah merah gitu. Kenapa nggak langsung gitu? Karena kan itu kasus pertama, first confirmed two cases itu kan dari orang Jepang datang menularkan gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya ayolah gitu. Coba kalau kita lihat ya dari pertama kita kasus tanggal 2 Maret sampai sekarang gitu. Sebenarnya banyak kelemahan pemerintah yang terulang gitu soal transparansi gitu, transparansi data gitu. Di minggu awal tuh publik tuh sebenarnya butuh, ayo dong, dari mana sih siapa yang terkena history riwayat dia tracingnya tuh dengan orang tuh di mana dan apa gitu. Itu lambat gitu. Dan harusnya kan itu bisa dicegah atau belajar dari kesalahan-kesalahan persoalan transparansi pemerintah gitu. Terus masuk ke minggu kedua gitu, publik tuh pengen ada nggak kebijakan yang tegas gitu. Sekarang kebijakan yang baru gitu, PSBB ini gitu, kalau misalnya tanya ke orang Jakarta gitu, apa bedanya sih yang dengan yang sebelumnya? Kita ngerasain nggak sih? Kalau saya pribadi, saya nggak ngerasain tuh. Saya keluar rumah dikit gitu karena mau beli aqua galon aja, sama aja gitu, nggak ada bedanya. Bedanya banyak anak-anak kecil yang tidak sekolah gitu, main di pinggiran jalan atau ya di daerah rumah-rumahnya gitu. Jadi kebijakan yang dikeluarkan itu tidak terlalu terasa gitu ininya. Terserahlah pemerintah itu seperti apa, tapi kalau misalnya mau melihat efektif atau tidaknya, apakah
confirm case itu ada penurunan atau tidak gitu. Terus ada juga yang harusnya dicegah gitu, seperti APD gitu. Itu kan harusnya bisa dipertimbangkan ya. Indonesia itu luas banget. Penyebaran atau kebutuhan APD-nya itu banyak gitu. Banyak yang memberitakan bahwa sebelum-sebelumnya Indonesia malah banyak yang ekspor keluar gitu. Harusnya kan berpikirnya 2-3 langkah lebih panjang gitu. Banyak hal-hal yang harusnya sebenarnya bisa dikontrol kerusakannya itu, tetapi kelihatannya itu tidak terlihat gitu, tidak sama sekali terlihat. Itu sih yang saya sayangkan tuh, yakni cara merespon ketegasan hal-hal yang sebenarnya seharusnya sudah cepat dilakukan, itu yang nggak terlihat gitu sampai sekarang. Ya, menarik. Kalau aku sih sebagai masyarakat ya, kita bingung. Pasti masyarakat bingung. Sepakat sama kawan-kawan yang lain, dengan Ruli juga, ketidaktegasan pemerintah, terus informasinya yang nggak terbuka, data yang nggak terbuka, jadi bikin kita tuh semakin panik. Jadi jadi timbul ketidakpercayaan sama pemerintah gitu. Jadinya kita nih sebagai masyarakat tuh simpang siur. Kita memang mungkin working from home, tapi di wilayah rumah kita sebenarnya rame-rame aja. Yang physical distancing aja udah nggak, jarang banget gitu. Ya mungkin kalau rumah-rumahnya di komplek-komplek mungkin terlihat, tapi kalau misalkan rumahnya yang di gang-gang, mereka masih aja bergerombol. Jadi sebenarnya ketidaktegasan atau kebijakan dari pemerintahnya ini juga yang bikin masyarakat bingung. Oh ini jadi kita jadi menyepelekan loh. Oh nggak apa-apa kok gitu. Padahal ini impact-nya tuh besar banget gitu. Sebenarnya benar katanya tadi, sepakat, ini mudah disembuhkan dengan imunitas kita gitu kan. Ini mudah sembuh kalau kita kuat. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin tidak punya imunitas yang kuat gitu. Jadi kan memang nggak bisa dianggap mudah gitu. Dan juga penyebarannya sangat besar banget, cepat dan mudah gitu. Jadi ya itu sih ketidaktegasan pemerintah bikin kita tuh jadi nggak percaya lagi. Sampai beberapa temanku juga mereka menghentikan membaca berita gitu, karena jadi beban psikologinya tuh jadi parah banget. Jadi mereka panik, mereka jadi was-was. Jadi mereka jadi untuk menyembuhkan diri sendiri gitu, menyortir informasi-informasi yang mereka anggap itu yaudahlah ini bakal ngerusak kejiwaannya gitu. Jadi sebenarnya kesehatan ini bukan hanya kesehatan raga, tapi kesehatan jiwa kita juga nih lagi diuji sekarang. Menurut aku sih gitu. Benar, kayak tadi pagi itu aku baru bangun terus lihat sosial media, itu ada yang bunuh diri. Jadi dia bunuh diri, terus polisi memeriksa kondisi mayatnya, terus di kantong celananya itu ada surat PHK gitu loh dari perusahaannya dia gitu. Jadi Omnibus Law ini surprise banget ya, karena memang dari awal kita pikir, wah dengan adanya wabah COVID ini harusnya Omnibus Law juga prosesnya paling enggak melambat. Nanti aja lah ya gitu, karena kan ini concern semua orang, ini adalah tentang nyawa gitu, ini adalah tentang nyawa masyarakat Indonesia, penyebarannya cepat, datanya ditutupin gitu ya. Maksudnya kalau emang kita lagi dalam panic mode, ya udah gitu, put the whole energi itu untuk memecahkan masalah ini. Tiba-tiba datanglah itu Omnibus Law di tengah-tengah bicara wabah. Ini kan memang luar biasa sih Indonesia. Nah, yang kemudian harus kita sadari bersama adalah apakah sebenarnya Omnibus Law ini menyelesaikan masalah?